Susi Hidayat. Di Kampung Batik Kauman saya menjabat sebagai sekretaris. Lalu kira-kira Bapak tahu nggak sejarah tentang Kampung Batik Kauman ini? Kampung Batik Kauman ini diresmikan tahun 2007, tepatnya 1 September ya, 1 September 2007. Dulu waktu ada kunjungan Bapak Yusuf Kala, waktu itu masih menjabat Wakil Presiden, ada kunjungan di Pekalongan, sekaligus meresmikan Kauman sebagai kampung batik yang pertama. Kalau yang sekarang kan ada beberapa ya, tapi salah satunya yang pertama itu di Kauman. Di Kauman sendiri kenapa ditetapkan sebagai kampung batik? Tentunya di sini banyak pedagang dan produsen batik. Terus juga di sini punya sejarah panjang tentang batik. Tercatat di buku Batik Belanda, itu ada di situ disebutkan bahwa salah satu orang Belanda yang pertama di batik yang membukukan namanya di karyanya itu dulu tinggalnya di Kauman. Nah makanya dari situ ternyata Kauman itu punya sejarah panjang di bidang batik. Tentunya setelah itu ada turun-temurun dari mulai kakek buyut, kakek, terus sekarang cucu, itu ada proses turun-temurun produksi batik. Walaupun sekarang jumlahnya agak menurun, tapi tetap masih terjaga produksi batik. Lalu kira-kira batik apa yang sering diproduksi di Kampung Batik Kauman? Yeah, kalau di Kampung Batik Kauman ini kebanyakan proses batiknya cap kombinasi tulis. Ada yang full tulis ada, tapi cuma 1 atau 2. Sisanya kebanyakan cap kombinasi tulis. Yeah. Dan kalau dulu semuanya masing-masing UKM itu punya ciri khas masing-masing, karena basicnya di Kauman ini produsen. Jadi batik yang dihasilkan itu ya sesuai pesanannya masing-masing UKM. Dulu ada yang namanya batik adik bayi, ada juga namanya batik gelatik mas. Itu udah kayak ciri khas masing-masing UKM. Nah, kalau tempat saya di gang ini dulu ciri khasnya batik sarung encim. Nah sampai sekarang juga masih berproduksi batik sarung encim. Saya juga masih produksi batik encim. Jadi dari kakek saya, orang tua saya itu fokus utamanya ke sarung encim. Produksinya cap kombinasi tulis, walaupun tetap juga kadang produksi produk lain seperti sutra atau bahan kemeja, bahan hem gitu. Tapi yang pokoknya di sarung encim. Rata-rata itu sih cap kombinasi tulis kalau di Kampung Batik Kauman. Lalu kira-kira apa yang membuat motif batik ini beragam-ragam, Pak? Kenapa nggak jadi satu? Motifnya? Kalau motif kan memang banyak mas ya, maksudnya memang motif kan memang beragam. Jadi kalau dulu itu sesuai dengan pesanannya masing-masing. Kalau sekarang ya ada yang memang sudah punya showroom. Jadi kalau punya showroom itu kan harus banyak ya menyediakan berbagai macam produk dan motif. Terus juga memang batik itu sendiri kan punya banyak motif. Gitu. Jadi satu pembeli pun kadang dia maunya motifnya banyak gitu, ada bermacam-macam. Lalu kalau dari Kampung Batik Kauman ini, kira-kira batik apa yang paling laku, Pak? Yang paling banyak diminati dan dicari oleh para konsumen? Kalau di sini kebanyakan itu mas, batik encim sama Kalau boleh tahu nih ya Pak, kira-kira kenapa encim sama batik belum itu banyak disukai sama para konsumen? ya karena memang kebutuhannya banyak di situ kan. Batik 2 meteran itu fleksibel ya, bisa buat blus, bisa buat maksudnya dijahit buat apa aja bisa. Terus kalau encim sama juga, encim walaupun sebenarnya untuk bawaan kebaya, tapi sekarang penggunaannya itu bisa buat blus juga, jadi bisa buat bawahan, bisa buat dijahit baju gitu. Itu lebih fleksibel banyak. Di samping juga itu kadang ada tren-trenan mas, jadi biasanya tahun ini trennya apa gitu. Tapi kalau encim itu sih nggak ngikuti tren, juga angsa pasarnya ada aja gitu. Terus ini pertanyaannya ganti nih Pak. Ini menyangkut tentang jabatan Bapak sebagai ketua RT dan ini. Kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, apa aja tantangan utama yang dihadapi oleh pengrajin batik di Kampung Batik ini? Tantangan utama pengrajin batik ya. Iya. Kalau sekarang sih di ini mas, salah satunya di bahan baku juga ada bahan baku, terus juga
di pemasaran juga ada, di masing-masing punya ada tantangannya masing-masing. Tapi kalau di pemasaran kan sekarang itu apa ya, daya saingnya lebih banyak gitu. Jadi pemain batik itu lebih banyak, ada yang reseller, ada yang cuma produksi gitu. Reseller pun kan sekarang udah banyak. Terus kalau di produksinya, di bahan bakunya kebanyakan masih impor, baik itu pewarnaan maupun bahannya itu kebanyakan masih impor gitu. Jadi sangat tergantung sekali dengan harga dolar gitu. Lalu kira-kira bagaimana pengaruh kampung batik ini terhadap wilayah di sekitarnya baik secara sosial maupun secara budaya, Pak? Ya, apa tadi tanyanya sering? Saya ya Pak, bagaimana pengaruh kampung batik Kauman ini terhadap lingkungan sekitarnya? Lingkungan sekitarnya itu berarti kayak menyangkut daerah-daerah lain loh, atau kampung-kampung sekitar sini, Pak. Tentang pengaruh sosial maupun budaya. Ya pengaruhnya apa ya? Kalau awalnya sih memang dulu kita tuh jadi salah satu trigger juga dengan kampung-kampung batik yang lain. Nah, mereka pun akhirnya kan semangat untuk menjadikan kampungnya kampung batik juga. Ketika waktu dicanangkan sini Kauman sebagai kampung batik, yang salah satunya kan Pesindan juga. Kenapa Pesindan juga nggak dicanangkan sebagai kampung batik, padahal juga produksinya banyak produsen batik juga. Akhirnya kan beberapa tahun kemudian menyusul Pesindan dicanangkan sebagai kampung batik juga gitu. Dan juga ada beberapa kampung batik yang sekarang sudah diresmikan. Kalau awalnya gitu, kalau makin kesini sih apa ya? Ya paling sebenarnya kalau kunjungan dulu sebelum COVID itu banyak mas, ada kunjungan gitu, itu juga berpengaruh pada masyarakat juga, ada beberapa masyarakat yang akhirnya tertarik di batik juga. COVID kan ada perubahan pola ya, cenderung kebanyakan justru online gitu, sifatnya via online, jadi direct selling itu agak berkurang. Dulu juga kunjungan ke sini itu ada juga yang pengen belajar batik, ada yang pengen pelatihan gitu, dulu banyak. Sekarang ada tapi nggak sebanyak sebelum COVID. Berarti di kampung batik ini bisa jadi kayak kampung wisata itu nggak Pak? Kira-kira? Sebenarnya kita sudah jadi kampung wisata sebenarnya, ya. Dan dan sudah menarik itu juga beberapa kunjungan. Memang tapi itu sejak COVID itu memang agak besar ininya pengaruhnya, belum bisa kembali normal, baik pengunjungnya maupun kami sendiri di paguyuban. Karena dulu itu kan situ jadi ada rumah kreatif tuh, itu jadi kayak kayak one stopnya di Kampung Batik Kauman. Jadi kalau ada kunjungan ya di rumah kreatif itu. Tapi sejak COVID kita tutup, belum buka lagi. Kira-kira kalau tahu alasan kenapa tutupnya itu? Kalau dulu kan karena COVID ya, karena COVID nggak ada kunjungan, terus operasionalnya besar. Akhirnya yang tadinya ada showroom bersama, kita pulang-pulangkan dulu produknya, terus kita tutup gitu. Walaupun kadang kalau ada kunjungan bisa buka secara insidental, jadi baru mau ada kunjungan baru kami kumpul terus menyiapkan gitu, tapi nggak setiap hari buka. Tapi terbuka di hari itu? Belum, kecuali ada janjian dulu. Jadi mungkin ada kunjungan gitu, paling nggak 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya nanti kita siapkan. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan kerukunan dan keakraban antar warga dengan latar yang berbeda-beda di Kampung Batik Kauman ini Pak? Kerukunan? Iya. Kerukunan apa ya? Kalau kerukunan sih memang Kauman itu dari dulu sudah guyup, sudah rukun. Kita juga ada semacam festival mas, kalau tiap bulan Oktober. Tiap bulan Oktober itu kita ada namanya Kauman Batik Art Festival. Itu sejak tahun 2018 sampai sekarang. Nah, itu salah satunya selain sebagai memperingati Hari Batik di bulan Oktober kan ya, itu juga sebagai ajang silaturahmi warga Kauman, dari yang di unsur batiknya maupun di unsur luar batiknya. Jadi kita juga ada stand kuliner, masyarakat Kauman yang punya usaha kuliner kita sediakan stand, walaupun berbayar tapi ringan. Tapi kalau dari luar ya kita sistemnya profesional. Nah itu juga jadi ajang silaturahmi, kumpul di acara itu, saling silaturahmi, mungkin bertukar ide gitu.
Paling itu sih kita salah satunya. Mungkin pertanyaannya cukup sampai sini saja ya Pak. Oh, iya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Mas.